Selamat hari Minggu. Apa kabarnya semuanya? Sehat-sehat semua kan? Wah, puji Tuhan kalau adik-adik semua sehat-sehat. Nah, di sini Kakak Rada mau nanya nih ke adik-adik. Apa, Kak? Siapa yang penuh dengan sukacita? Ayo, siapa yang penuh dengan sukacita? Kalau yang penuh dengan sukacita, ayo angkat tangannya. Nah, karena adik-adik hari ini penuh dengan sukacita, coba keluarin senyum yang paling manis. Coba mana senyumnya? Terus peluk papa dan mama, peluk abang, peluk kakak, peluk opung dan semua orang yang ada di rumah. Lalu katakan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. adik-adik, hari ini pasti adik-adik udah bersukacita kan? Udah bersukacita? Udah semangat? Nah, biar semakin semangat lagi, Kakak Ola dan Kakak Rada mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu buah lagu. Lagu apa, Kak? Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti pada tahu kan Pasti lagunya? dong. Kita nyanyiin bareng ya, oke? Kita hitung 1, 2, 3. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan semangat dengan bernyanyi. Nah, sekarang adalah waktu yang ditunggu. Kita mau ngapain, Kak? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikuti doa Kakak Rada ya. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat yang Engkau berikan pada hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati Tuhan, biar kami bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, tadi kita udah bernyanyi, terus kita udah berdoa. Sekarang waktunya kita mau ngapain? Ngapain Kak? Tidur-tidur? Bukan. Main? Bukan. Tapi apa, Kak? Kita mau dengar firman Tuhan. Yeay. Nah, sekarang karena kita mau dengar firman Tuhan, adik-adik duduk yang manis, nggak ngobrol-ngobrol dan nggak tidur-tiduran. Kita dengarkan firmannya dengan baik ya, oke? Siap, kita hitung bareng-bareng, oke? 1, 2, 3, cerita dimulai. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan bersama murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan. Ketika di dalam perjalanan, Tuhan Yesus merasa lapar. Dan di dekat jalan, Tuhan Yesus melihat pohon ara yang besar. Lalu Tuhan Yesus pergi ke situ. Tapi Tuhan Yesus tidak melihat apa-apa. Tuhan Yesus hanya melihat daun-daun saja. Lalu kata Tuhan Yesus kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu pohon ara menjadi kering.
Melihat kejadian itu, murid-murid Tuhan Yesus heran. Bagaimana mungkin pohon ara yang besar menjadi kering? Lalu Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata dengan gunung, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Adik-adik, hari ini ceritanya tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus yang mengutuk pohon ara. Pohon ara itu buahnya bentuknya sangat besar. Jadi suatu hari ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju sebuah kota untuk mengabarkan Injil, di dalam perjalanan yang panjang itu Tuhan Yesus lapar sekali. Tuhan Yesus ingin makan. Suatu saat Tuhan Yesus melihat ada sebuah pohon yang sangat besar. Nama pohonnya itu pohon ara. Lalu Tuhan Yesus pergi ke pohon ara itu. Cuk pergi. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tidak melihat satu buah pun dari pohon ara itu. Wah, padahal pohonnya besar banget. Terus daun-daunnya banyak, tapi tidak ada buah satu pun. Lalu Tuhan Yesus mengutuk pohon itu dan berkata, "Pohon ara, kau tidak akan pernah berbuah." Wah, kenapa ya pohon aranya dikutuk? Kenapa ya Tuhan Yesus mengutuk pohon ara? Apakah pohon ara bersalah kepada Tuhan Yesus? Enggak adik-adik. Tuhan Yesus mengutuk pohon ara karena Tuhan Yesus ingin mengingatkan murid-muridnya tentang dua hal yang penting. Apa itu? Yang pertama adalah apapun yang kita butuhkan dalam hidup kita, kalau kita mau minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segalanya. Nah, ketika kita bersedih, terus kita takut, menangis, atau marah, kita serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita lapar, kita mau ujian, terus atau ada PR dari guru, kita serahkan itu semua kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus mau membantu kita. Lalu yang kedua, dalam cerita ini Tuhan Yesus mengingatkan kita agar tidak seperti pohon ara. Kenapa Kak? Pohon ara itu kan besar, daunnya banyak, tapi tidak menghasilkan buah apa-apa. Kita harus berbuah, itu yang Tuhan Yesus inginkan. Tapi Kak Rada, gimana caranya kita berbuah? Kita kan bukan pohon, gimana caranya? Caranya itu adalah setiap minggu atau setiap hari nih adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi tidak hanya mendengarkan saja, harus dilakukan setiap harinya. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita menuruti perintah firman Tuhan, berbuat baik, terus mengasihi teman dan orang lain. Adik-adik, kita harus menjadi anak Tuhan yang berbuah. Ketika kita menjadi anak Tuhan yang berbuah, kita harus menjadi anak yang manis, menyenangkan hati Tuhan, dan juga menyenangkan hati papa, mama, abang, dan adik, dan semua orang. Nah, sekarang adik-adik mau kan menjadi anak Tuhan yang berbuah? Pasti mau kan? Nah, kalau mau angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke adik-adik, cerita hari ini selesai. Dalam firman Tuhan hari ini, kita diminta Tuhan Yesus untuk menjadi anak Tuhan yang berbuah. Menjadi anak Tuhan yang berbuah artinya menjadi anak Tuhan yang manis dan menyenangkan hati Tuhan. Karena kita sudah belajar untuk berbuat baik atau menjadi berbuah baik, Kakak Ola dan Kakak Rada mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu. Lagu apa Kak? Yesus
Yesus pokok dan kitalah caranya. Tuhan Yesus adalah pokoknya, batangnya, dan kita caranya. Kalau kita hidup dalam Tuhan Yesus, kita akan berbuah. Kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke adik-adik, hari ini kita udah nyanyi. Terus kita juga udah mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Sekarang adik-adik mau kan jadi anak Tuhan Yesus yang berbuah baik? Oke, sekarang waktunya kita untuk menutup firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini dan juga agar Tuhan Yesus memberkati hari-hari kita. Sekarang semuanya lipat tangannya, duduk yang manis, gak boleh ada yang ngobrol-ngobrol. Ikuti doa kakak Ola ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, bantu kami agar bisa berbuah menjadi apa yang Tuhan inginkan. Bantu kami Tuhan agar bisa menyenangkan hati Tuhan dan bertumbuh bersama firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati hari-hari kami. Haleluya. Amin. Amin. Yeay, cerita hari ini selesai. Sekarang adik-adik udah boleh lanjutkan kegiatannya lagi. Yang mau nonton boleh, yang mau main bola, mau main boneka-bonekan boleh, yang mau makan udah lapar perutnya boleh. Kakak Ola sama kakak Rada boleh minta enggak? Terus yang belum mandi pagi siapa? Nah, mandi dulu ya biar badannya segar. Jangan lupa juga pesan dari kakak Rada dan kakak Ola setiap minggunya apa itu untuk menjaga kesehatan dengan cara cuci tangan, terus makan yang bergizi yang banyak, terus juga minum yang banyak. Kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita firman yang seru-seru. Kakak Rada dan kakak Ola pamit ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kakak Rada dan kakak Ola